Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani dengan nomor NPM 22012058. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul dari materi saya, yaitu kesalahan penulisan pada penulisan karya ilmiah dari program mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Keterampilan menulis tidak dapat dimiliki secara otomatis, melainkan melalui suatu proses dengan cara berlatih menulis dengan teratur. Menulis dalam prosesnya membutuhkan waktu lama untuk dapat menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah kata. Menulis penting untuk dipelajari bagi peserta didik, karena melalui menulis, maka peserta didik akan berusaha untuk mengasah kreativitas daya pikirnya, sehingga akan menciptakan tulisan yang menarik dan tentu saja sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEB. Keterampilan menulis. Manusia memiliki 4 jenis keterampilan berbahasa, yakni keterampilan menyimak, mendengarkan, membaca, dan menulis. Keterampilan tidak diperbolehkan secara serta-merta, tetapi memerlukan latihan dan pembiasaan. Meskipun keterampilan menulis selalu diletakkan paling akhir, bukan berarti keterampilan menulis tidaklah penting. Keterampilan menulis penting, bahkan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur ciri dari bangsa yang terpelajar. Semakin banyak hasil karya tulis sebuah bangsa, maka semakin terpelajarlah bangsa tersebut. Definisi menulis. Tahu nggak sih apa itu menulis? Menulis adalah kegiatan memvisualisasikan ide atau pikiran dalam tulisan. Menulis merupakan sebuah proses kreatif, menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis. Mengungkapkan bahwa menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Writing is viewed as a meaning-making process in which writer negotiation meaning with text they are producing. Writer gather and organize their ideas, drive their composition, revise and edit their draft, and publish what they have written. Artinya, menulis dipandang sebagai proses membuat suatu maksud atau arti di mana para penulis merundingkan maksud atau arti dari teks yang sedang diproduksi. Para penulis mengumpulkan dan mengorganisir gagasan, memperhatikan komposisi, meninjau kembali dan mengedit naskah, serta menerbitkan hasil tulisannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi menulis. Ada 2 faktor yang mempengaruhi menulis, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa belum tersedianya fasilitas pendukung, seperti keterbatasan sarana untuk menulis. Sedangkan faktor internal mencakup faktor psikologis dan faktor teknis. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis diantaranya faktor kebiasaan atau pengalaman yang dimiliki,
Sedangkan faktor teknis meliputi penguasaan akan konsep dan penerapan teknik-teknik menulis. Manfaat menulis. Nah, berikut beberapa manfaat dari menulis. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengungkapkan ide. Yang kedua, suatu sarana untuk pemahaman. Ketiga, suatu sarana untuk membantu pengembangan kepuasan pribadi, kebanggaan, suatu perasaan harga diri. Yang keempat, suatu sarana untuk keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah. Yang kelima, sarana untuk mengembangkan pemahaman tentang bahasa dan kemampuan menggunakan bahasa. Nah, karya ilmiah. Sebelumnya, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Disajikan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa ragam ilmiah. Karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seninya yang diperolehnya melalui perpustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Ciri-ciri karya ilmiah. Karya tulis ilmiah berbeda dengan karangan atau tulisan-tulisan yang lain. Karya tulis ilmiah memiliki karakteristik tersendiri sehingga dinamai karya tulis ilmiah. Secara umum, ciri-ciri karya ilmiah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis atau runtut. Yang kedua, penulisnya cermat, tepat, benar, dan tulus. Tidak memuat terkaan pernyataan yang disampaikan, tidak mengandung penafsiran pribadi, dan tidak memiliki efek samping. Yang ketiga, tidak mengejar keuntungan pribadi, yakni berambisi agar pembaca berpihak kepadanya. Motivasi penulis hanya untuk memberitahukan sesuatu. Penulis ilmiah tidak ambisius dan tidak berprasangka. Nah, yang keempat, karangan ilmiah bersifat sistematis. Tiap langkahnya direncanakan secara tersistematis dan terkendali, secara konseptual dan prosedural. Yang terakhir, karangan ilmiah tidak bersifat emotif dan tidak menonjolkan persamaan. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah yang keenam yaitu tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung kecuali hipotesis kerja. 7. Ditulis secara tulus dan memuat hanya kebenaran, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan. 8. Karangan ilmiah tidak bersifat argumentatif. Karangan yang ilmiah mungkin mencapai simpulan, tetapi penulisnya membiarkan fakta berbicara sendiri. 9. Karangan ilmiah tidak bersifat persuasif. 10. Karangan ilmiah tidak melebih-lebihkan sesuatu dalam karangan ilmiah. Tidak melebih-lebihkan sesuatu. Dalam karangan ilmiah hanya menyajikan kebenaran fakta. Melebih-lebihkan sesuatu itu umumnya didorong oleh motif mementingkan diri sendiri. Sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah secara umum
paling sedikit berisikan bagian-bagian yang sudah baku, yaitu bagian pengenalan, batang tubuh, dan kepustakaan. Yang pertama, bagian pengenalan. Pengenalan ada dua jenis, yaitu bagian pengenalan yang bersifat umum dan bagian pengenalan yang bersifat khusus. Bagian pertama dalam karya ilmiah adalah judul. Judul adalah identitas tulisan yang utama, sekaligus merupakan kepala karangan. Bagian kedua setelah judul adalah baris kepemilikan. Pada bagian ini biasanya dituliskan nama penulis beserta nama lembaganya. Yang kedua, inti. Inti sebuah karya tulis ilmiah terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis karya ilmiah ada bermacam-macam. Dalam bukunya Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah Arifin tahun 2008 membagi jenis karya ilmiah menjadi yang pertama, makalah, yang kedua, skripsi, yang ketiga, kertas kerja, yang keempat, laporan penelitian, yang kelima, tesis, dan yang keenam, disertasi. Proses dan tahapan penulisan karya ilmiah. Secara umum, proses dan tahapan penulisan karya ilmiah bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah memilih topik, mempertimbangkan tujuan, bentuk, dan pembaca, dan mengidentifikasi dan menyusun ide-ide. Yang kedua, studi pustaka pendukung. Karya ilmiah harus didukung oleh teori, sehingga karya tersebut bisa meyakinkan pembaca dan tentu saja bernilai ilmiah. Yang ketiga, membuat draft. Pada tahap pembuatan draft ini, mahasiswa hanya diminta untuk mengapresiasikan ide-ide mereka secara umum. Yang keempat, merevisi. Pada tahap ini, mahasiswa meninjau kembali isi draft yang telah ditulis. Selanjutnya yang kelima, menyunting. Pada tahap menyunting, hal yang diperbaiki adalah aspek kebahasaan. Selanjutnya yang keenam, mempublikasikan. Tahap akhir proses menulis ialah mempublikasikan hasil tulisan dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau tulisan lainnya. Aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan menjadi hal utama dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Pada penulisan karya ilmiah, bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah tentu bukan hanya tentang menggunakan diksi yang harus ilmiah, tetapi juga menggunakan kalimat yang efektif. Nah, di sini kita masuk ke kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan metode penelitian dalam karya ilmiah dapat meliputi tidak menyertakan subjek kriteria, pernyataan penelitian dan data analisis tidak sesuai, merupakan uji validitas dan reliabilitas instrumen, memilih metode penelitian yang tidak tepat, tidak menggunakan referensi terbaru. Kesalahan penulisan dalam penulisan karya ilmiah juga dapat meliputi latar belakang yang tidak fokus, pemilihan landasan teori yang tidak tepat, tinjauan pustaka yang kurang kredibel, analisis data yang lemah, penyusunan bab yang tidak berstruktur, kesalahan dalam tata bahasa dan ejaan, plagiarisme, tidak konsisten dalam format tampilan, serta penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar.
Selanjutnya, kesalahan tata bahasa. Dalam penulisan skripsi dalam bahasa Inggris, umumnya mengalami kesalahan tata bahasa. Oleh karena itu, analisa kesalahan penulisan disesuaikan dengan tata bahasa atau grammar bahasa Inggris. Adapun kesalahan-kesalahan yang ditemukan meliputi penggunaan tenses yang kurang tepat, relative clause, dan passive voice. Adapun kesalahan penggunaan tenses terjadi pada dua hal. Yang pertama adalah pada penggunaan future tense yang seharusnya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan dilakukan atau masih rencana. Tenses tersebut seharusnya digunakan pada penulisan proposal. Akan tetapi, mahasiswa terkadang belum merubah tenses tersebut ketika dalam proses penulisan skripsi. Adapun penulisan skripsi, karena aktivitas sudah dilakukan, maka tenses yang tepat digunakan adalah present tense atau past tense. Present tense digunakan untuk menyampaikan hasil laporan atau kesimpulan dari temuan. Sedangkan past tense bisa dipakai ketika mendeskripsikan laporan proses ketika penelitian berlangsung. Kesalahan pengutipan dan referensi. Adapun kesalahan-kesalahan dalam penulisan referensi antara lain, yang pertama, tidak membedakan antara sumber dari buku, web, atau artikel jurnal. Penulisan masing-masing sumber akan berbeda. Yang kedua, sitasi. Sitasi tidak memperhatikan pengaturan ketika letak sitasi, yakni pada penyebutan nama penulis di awal, tengah, atau akhir kalimat. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan ketika input database di software referensi, khususnya pada jenis sumber, judul, dan penulisan nama. Dampaknya yakni terjadi inkonsistensi style penulisan referensi. Yang keempat, pengutipan yang tidak efisien. Kesalahan ini terdapat pada penyebutan judul artikel atau buku pada bab literatur review. Dalam teori academic writing, hal seperti ini bisa disebut space filler, di mana penulisan judul tersebut dirasa tidak diperlukan karena sudah ditulis di daftar pustaka. Kesalahan penjabaran konten. Kesalahan ini terjadi khususnya pada bab discussion. Hal ini dapat dilihat pada bab findings and discussion tidak ditemukan adanya sitasi atau referensi. Sedangkan salah satu fungsi dari bab literatur review adalah untuk membahas finding atau temuan. Hal ini berdampak pada pemahaman pembaca, seolah-olah hasil temuan itu tidak didukung oleh teori atau riset lain. Permasalahan lain yang muncul dalam penulisan isi bab discussion adalah kurangnya pembahasan yang berfokus pada temuan. Nah, solusi untuk perbaikan penulisan karya ilmiah
Beberapanya adalah yang pertama, persiapan yang baik. Yang kedua, pemberian pelatihan penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, dilakukan pembimbingan dan penguatan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Solusi untuk perbaikan penulisan karya ilmiah lainnya yaitu untuk memperbaiki kesalahan penulisan karya ilmiah, kita bisa melakukan penyuntingan atau koreksi, serta menggunakan alat bantu seperti pemeriksaan ejaan. Penyuntingan dan koreksi antara lain, yang pertama, periksa tata bahasa, ejaan, dan kesalahan lainnya. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Hindari penggunaan jargon berlebihan. Serta minta rekan sejawat untuk membaca dan memberikan masukan. Penyebab kesalahan penulisan karya ilmiah. Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya penguasaan bahasa Indonesia, kurangnya ketelitian, dan kurangnya pemahaman terhadap materi. Faktor bahasa: kurang memahami bahasa baku, kurang memahami penggunaan kata yang tepat, kurang memahami kaidah-kaidah bahasa, kurang efektifnya penyampaian materi bahasa yang baik dan benar. Faktor pemahaman: kurang memahami permasalahan yang diteliti, kurang menguasai teori, kurang memahami instruksi menulis, kurang memahami konsep penulisan karya ilmiah. Kesalahan yang timbul dalam penulisan karya ilmiah. Kesalahan yang dapat terjadi dalam penulisan karya ilmiah meliputi kesalahan berbahasa. Di antaranya, tidak membedakan antara kalimat tunggal dan majemuk, penggunaan kata yang tidak sesuai kaidah kebahasaan, serta kalimat yang rancu dan maknanya tidak jelas. Selanjutnya, kesalahan ketik, yaitu ketidaktepatan dalam menulis kata-kata yang berimbuhan. Tidak dapat membedakan penulisan di sebagai kata depan dari di sebagai awalan kesalahan pengutipan. Selanjutnya, kesalahan pengutipan. Kesalahan dalam pengutipan dapat berakibat fatal. Tuduhan plagiat bisa saja terjadi hanya karena kesalahan pengutipan. Selanjutnya, ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang tidak sesuai dengan analisisnya. Penyebab kesalahan penulisan karya ilmiah. Selain itu, juga dapat terjadi pelanggaran etis dalam bentuk fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, pengarangan tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jamak. Untuk menghindari kesalahan tersebut, penulis dapat memperhatikan kaidah kebahasaan, menelaah kata dasar dan imbuhannya, serta memastikan bahwa analisis sesuai dengan identifikasi dari sebuah masalah.
Yang harus dihindari saat menulis. Beberapa yang harus dihindari saat menulis antara lain plagiarisme, yaitu menggunakan ide, konsep, teks, dan gambar dari karya yang sudah diterbitkan sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya. Selanjutnya, kalimat bertele-tele. Hindari kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Selanjutnya, jargon. Hindari penggunaan jargon dalam tulisan. Asumsi. Hindari membuat asumsi dalam tulisan. Selanjutnya, menyimpang dari perintah. Hindari menyimpang terlalu jauh dari perintah dalam tulisan. Selanjutnya, gaya bebas. Hindari gaya bebas dalam tulisan. Clash. Hindari penggunaan clash dalam tulisan. Kebohongan. Hindari menuliskan kebohongan atau hoaks dalam tulisan. Kurang data dan fakta. Hindari menulis tanpa data dan fakta yang akurat. Judul yang kurang menggigit. Judul harus mewakili isi sebuah tulisan. Beberapa hal yang harus dihindari saat menulis. Selain itu, kita juga harus menghindari beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak menentukan target pembaca. Yang kedua, menuliskan kata berulang. Yang ketiga, menggunakan kata seharusnya, semestinya, dan sejenisnya. Yang keempat, bersikap arogan. Yang kelima, menyertakan humor untuk profil dengan tujuan akibat kesalahan penulisan karya ilmiah. Berikut beberapa akibat dari kesalahan penulisan karya ilmiah. Tuduhan plagiat. Kesalahan dalam pengutip bisa berakibat fatal, yaitu tuduhan plagiat. Publikasi tidak dapat masuk BKD. Kesalahan dalam penyusun artikel ilmiah pada jurnal bisa membuat publikasi tersebut tidak bisa masuk BKD. Informasi tidak jelas. Tidak tepatan dalam penggunaan bahasa baku dan penerapan ejaan dapat membuat informasi yang ingin disampaikan penulis tidak jelas atau tidak dapat dipahami oleh si pembaca. Akibat kesalahan penulisan karya ilmiah selanjutnya, kesalahan penulisan karya ilmiah dapat berakibat fatal, seperti tuduhan plagiat, publikasi tidak dapat masuk BKD, dan informasi yang disampaikan tidak jelas. Penyimpangan karya ilmiah, fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan tidak sah, konflik kepentingan, pengajuan jam. Nah, kesimpulannya, kesalahan yang rentan terjadi dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi berbahasa Inggris antara lain tata bahasa, pengutipan, dan referensi, serta penyampaian konten pembahasan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan materi pada 3 hal tersebut. Hal ini bisa dalam bentuk penguatan pada mata kuliah tertentu atau dengan mengadakan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah sebelum mahasiswa mulai menulis skripsi. Selain itu, motivasi dan bimbingan yang intens juga diperlukan untuk memastikan progres yang baik pada proses penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, itulah tadi materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.